yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita membaca dan kita merenungkan kembali dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 24, ini suatu peristiwa untuk mengingatkan bangsa Israel yang dinyatakan sebagai umat pilihan Tuhan. Namun pada saat itu mereka tidak mendengar akan perintah Tuhan untuk melakukan yang baik. Namun mereka menyondongkan hatinya kepada nubuatan nabi-nabi palsu. Sehingga umat Tuhan ini harus mengalami hidup dalam pembuangan. Dia harus dibuang di Babel. Dengan cara Tuhan mendidik. Namun sesuatu hal yang perlu kita ketahui adalah ketika saudara dan saya tidak tanggap dan peka akan suara daripada Tuhan, dan mungkin itu mengikuti keinginan hati kita sendiri yang membuat kita menderita karena dosa dan segala kesalahan yang kita buat sendiri. Kadang-kala kita akan menghadapi segala sesuatu masalah yang kita hadapi. Namun ketika kita tidak paham dengan masalah yang kita hadapi itu, karena mata hati kita telah dibutakan oleh keinginan daging yang dikuasai oleh daging, itulah kematian. Sehingga membuat penderitaan yang kita alami, sadar atau tidak sadar, itu terjadi dalam setiap kehidupan bagi kita orang yang masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, maksud surat yang dikirim kepada orang-orang pembuangan di Babel ini adalah mengingatkan bahwa di mana saudara dibuat, di mana saudara ditempatkan untuk tidak melupakan berdoa, di mana saudara ditempatkan berdoa di kota di mana saudara ditempatkan, dibuang di situ, berdoa untuk kota itu, kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan untuk hidup. Tetapi kalau saudara tidak pernah mengalami dan mengkaitkan dan berdoa untuk kota itu, bagaimana saudara akan hidup mau menerima berkat daripada Tuhan dari kota dan di mana saudara tinggal? Kalau saudara tidak tanggap, saudara tidak peka, dan saudara di mana saudara berada, maka saudara akan mengalami kesulitan dalam kehidupan saudara. Karena saudara tidak pernah memberkati kotamu, saudara tidak pernah memberkati desamu, di mana saudara ditempatkan, di mana saudara tinggal di situ. Berarti saudara hidup tinggal di situ dan saudara diberkati di kota itu dan di desa itu di mana saudara berada. Tetapi kalau kita melupakan akan hal itu, bahwa kita memungkiri kasih karunia daripada Tuhan, engkau telah dikaruniakan Tuhan, engkau ditempatkan di mana saudara berada, di situ dikaruniakan Tuhan. Berarti saudara harus memberkati kota itu, harus saudara memberkati, berdoa bagi di mana saudara berada. Kalau saudara lupa, itu
tidak menjadi masalah. Tetapi kalau saudara itu tidak tanda, itulah menjadi masalah. Karena di mana saudara berada, disitulah kehadiran Tuhan itu berada, disitulah saudara sedang berdoa kepadanya. Dan mohonkan supaya kota dan desa di mana saudara berada diberkati Tuhan. Kesejahteraan di mana kota itu saudara berada, itu kesejahteraan hidup saudara. Jangan meremehkan. Oh, saya bukan orang dari sini kok. Untuk apa saya berdoa? Saya orang dari jauh sana, saya orang dari sana. Saya tidak perlu untuk tidak itu saudara. Tetapi saudara ditaruh Tuhan, saudara dibuat Tuhan, saudara tempatkan Tuhan, saudara supaya menjadi berkat, memberkati bagi kota itu, memberkati bagi desa itu, di mana saudara itu berada. Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa kita tidak tahu? Kenapa seringkali kita tidak peka terhadap hal itu? Sebab berkat Tuhan itu diberikan, kesejahteraan itu diberikan kalau saudara sedang berdoa, kalau saudara sedang memberkati. Tetapi kalau kita melupakan adat istiadat dalam kehidupan kita, orang melupakan akan kasih daripada Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan untuk saudara dan saya. Sebab kata firman Tuhan demikian di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam, semesta Allah Israel, dan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu geram mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar, kita harus peka, kita harus tahu kita akan menikmati berkat kasih karunia daripada Tuhan. Di mana saudara akan ditempatkan, saudara akan hidup, saudara pasti punya cita-cita. Kalau saudara pasti mau hidup, kehidupanmu hidup sejahtera, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak pernah memberkati, kalau saudara tidak pernah saudara berdoa untuk mendoakan kota di mana saudara berada, bagaimana saudara bisa diberkati oleh Tuhan? Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana saudara dibuat. Artinya usahakanlah. Ketika saudara ditempatkan oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga berfirman demikian ketika mengutus muridnya. Yang perlu kita ingat adalah ketika murid-murid Tuhan diutus oleh Tuhan, aku perintahkan kamu pergi, kamu aku utus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tidaklah kamu cerdik seperti ular, tetap dan tulus seperti merpati. Ingatlah bahwa aku menyertaimu. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah
membiarkan saudara di mana? Sekalipun kita ada dalamkan domba yang di tengah-tengah serigala, serigala akan menerkam kita. Tetapi ingat, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai saudara. Berarti di mana saudara dibuang, di mana saudara ditempatkan, artinya dibuang, ditempatkan di mana saudara berada. Itu. Kalau kata dibuang itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kita pelajari, sesuatu yang harus kita ingat kembali peristiwa apa yang terjadi sehingga kita ini dibuang. Tentulah ada sesuatu dosa dan kesalahan yang kita perbuat yang mungkin kita tidak sadar, atau dosa dan kesalahan itu yang kita lakukan. Maka Tuhan membuang saudara, maka Tuhan mengizinkan saudara ditaruh di mana saudara berada. Itu. Ingatlah bahwa Tuhan tetap menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Aku akan menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Hendaklah kamu cerdik seperti ulat dan tulus seperti merpati, dan berdoalah bagi kota di mana saudara berada. Saudara ini diberkati di tempat di mana saudara itu diberkati berkelimpahan hidup sejahtera. Tapi saudara tidak pernah memberkati di sana. Di mana saudara berada, saudara tidak akan pernah terima berkat dari desa, dan tidak menerima dari berkat dari mana saudara ditempatkan. Berkat Tuhan memang luar biasa dari segala penjuru dapat, tetapi Tuhan izinkan segala sesuatu. Kenapa bangsa Israel harus dibuang di Babel? Kenapa bangsa Israel harus dibuang? Bangsa Israel harus mengalami penderitaan 400 tahun lamanya di Mesir, di tempat pembuangan. Mengapa? Mengapa? Inilah yang menjadi pertanyaan. Karena saudara di kota, mungkin saudara ditempatkan hidup di kota, di sana, tapi kenapa saudara dibuang sama Tuhan, ditempatkan di suatu desa, di tempat di pelosok adanya? Itu berarti ada masuk dalam rencana Tuhan. Di balik itu semuanya, mungkin kalau kita ada di kota dan mungkin saudara tidak pernah mengalami datangnya kesulitan di mana yang dihadapi orang yang ada di desa, mungkin saudara tidak tahu. Oleh sebab itu saudara, supaya dilihat, supaya tahu apa yang dilakukan orang-orang itu di desa, itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kalau kita berpangku tangan saja, kalau kita bertopang tangan saja, tapi itu tidak akan membawakan buah dalam kehidupan bagi kita. Ada, dikatakan oleh Tuhan, berkati. Ada karya untuk memberkati. Orang yang memberkati, orang yang berdoa, orang yang memberkati berarti orang yang diberkati oleh Tuhan. Memberkati, untuk memberkati dan untuk memberkati. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita ditempatkan Tuhan di mana saja, di kota maupun di desa maupun di tengah hutan. Kalau kita itu bersama dengan Tuhan, maka kita akan hidup damai sejahtera, kita akan hidup mengalami kesenangan, kita mengalami hidup ketenangan jiwa kita, karena Tuhan yang menyertai kita itu lebih besar daripada dunia ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan tinggal diam di dalam hati dan pikiran kita. Maka kita tidak mengalami rasa ketakutan, kita tidak mengalami rasa kekhawatiran, kita tidak mengalami merasakan sesuatu hal yang menakutkan, karena Tuhan yang menyertai kita, karena Tuhan dekat dengan kita. Kalau kita buat Tuhan itu tempat perteduhan kita, kalau Allah kita buat tempat perteduhan di dalam
saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lihat, ketika seseorang, kenapa ada seseorang ada hidup di kota tidak tenang jiwanya, tidak tenang kegelisahan hidupnya, rasa takut wafat dan sebagainya, ditempatkan di tempat keramaian, di tempat orang-orang bersukacita, bersorak-sorai, namun hatinya rasa gelisah, namun hati mereka tidak mengalami ketenangan jiwanya. Kenapa? Ada kekosongan hidup, ada kekosongan, ada kekosongan jiwanya. Karena Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Entah saudara ada di kota, entah saudara ada di pegunungan, entah saudara ditempatkan di tempat pelosok pedesaan, dimanapun saudara berada ditempatkan oleh Tuhan. Maka kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menempatkan, Tuhan yang memelihara, itulah yang menjadi iman kita. Tuhan yang akan memelihara hidup kita, Tuhan akan memelihara saudara. Tapi kita juga yang bertindak. Iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Itulah sebabnya kita harus punya iman, kita harus ada tindakan yang harus kita lakukan, saudara yang dikasih Tuhan. Harus ada kreativitas, ada kemauan, ada belajar, ada keinginan untuk maju dan maju dan maju dan maju, untuk hidup dan hidup dan hidup dan untuk hidup, bukan untuk mati. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari yang sangat indah ini Tuhan memberkati kita dengan dimana Tuhan mengingatkan kepada kita. Sebab ketika kita ingat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, bahwa aku memperhatikan kamu, aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Inilah rancangan Tuhan. Setiap pribadi, setiap seseorang, di mana Tuhan tempatkan, di mana Tuhan kasih dalam kehidupan mereka, apa yang rancangan apa yang ada pada Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh dengan harapan itu ada tindakan, ada perbuatan, ada yang kita lakukan, dan kita penuh dengan iman. Tetapi kita harus menjalankan. Sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Tanpa hidup dalam berkreativitas dalam kehidupan bagi kita adalah mati. Maka kata Rasul Paulus, kalau kamu tidak bekerja, jangan hendaknya kamu makan. Artinya orang hidup itu harus bekerja. Orang hidup itu harus berkarya. Paling setidaknya ada kreativitas apa yang kita lakukan, dan bukan untuk kita mendambakan datangnya embun jatuh. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan untuk mengharapkan embun jatuh. Lakukanlah segala sesuatu, maka disitulah lakukan dengan iman, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi orang pemalas, tetapi Tuhan mengajarkan kita menjadi orang yang diberkati untuk memberkati bagi semua orang. Maka Tuhan juga mengatakan, ketika aku lapar, apakah kau berikan aku makan? Ketika aku telanjang, apakah kau berikan aku pakaian?
Ketika aku haus, apakah engkau memberikan aku minum? Saudara yang dikasih Tuhan, inilah pembelajaran hidup. Sesuai dengan firman Tuhan, maka kita supaya tanggap dan peka untuk menimbang perkara yang benar daripada yang jahat, maka kita akan melakukan sesuai dengan iman yang harus kita lakukan dengan iman. Lakukanlah segala sesuatu dengan imanmu dan berdoa di mana saudara ditempatkan. Jangan lupa berdoa dan berkatilah kota dan desa di mana saudara berada. Maka berkatnya desa itu juga berkatnya di mana saudara berada. Di tempat itu saudara akan diberkati, saudara sejahtera akan tinggal diam dalam hidupmu, dan berkat Tuhan akan turun atasmu. Dari tingkap-tingkap langit akan dibuka. Berkat itu akan tercurah dalam kehidupan saudara. Untuk tidak enggan melakukan segala sesuatu yang baik, lakukanlah segala sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan yang dimuliakan, maka saudara akan dimuliakan oleh Tuhan. Berkatilah Tuhan, maka saudara akan diberkati. Berkatilah desa itu, maka saudara akan diberkati dari desa itu. Dan Tuhan hadir dalam tengah-tengah kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka pada pagi hari yang sangat indah ini, inilah pembelajaran hidup melalui orang-orang pilihan Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, selalu dididik, diajar. Kalau salah diingatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah cara didik Tuhan. Bangsa yang cara dididik dibuang 70 tahun lamanya. Saudara ditekan hidupnya supaya mereka kenali peristiwa yang menjadi, yang menghalangi dalam kehidupan. Mengapa demikian harus terjadi? Kembalilah kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan memberkati hidup. Jadilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Maka Allah yang melampaui segala akal itu akan memberikan kepadamu roh damai sejahtera yang tinggal diam dalam hati dan pikiranmu, akan dipimpin oleh Tuhan. Maka segala perkara dapat kita tanggung hanya bersama dengan Tuhan Yesus yang memberi suatu kekuatan. Maka Allah yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dan kemuliaannya kita dapatkan dalam iman dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati.